Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media cetak, online, dan elektronik, televisi, radio, maupun live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan, Miskin Kota, dan organisasi perempuan, lingkungan hidup, dan HAM menyelenggarakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember ini. Pada kesempatan ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh dan kelas pekerja lainnya ingin menyampaikan kepada pemerintah ada 9 tuntutan yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah tolak Undang-Undang KUHP. Ini adalah inti daripada pelaksanaan hak asasi manusia. Pendekatan Undang-Undang KUHP yang telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah adalah pendekatan warga negara ditempatkan sebagai tanda petik penjahat. Jadi apapun yang dilakukan oleh warga negara, Undang-Undang KUHP menempatkan warga negara adalah sebuah tanda petik quote and quote kejahatan. Pasal penghinaan presiden yang dituntut pidana itu satu bukti bahwa Undang-Undang KUHP menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan presiden. Presiden adalah seorang manusia. Disitulah seorang presiden Republik Indonesia, siapapun dia, dari partai manapun dia, diuji ketika dia menjadi presiden, apakah dia boleh dikritik oleh warga negara. Kalaulah ada penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan lain sebagainya, harus dilihat dalam konteks bahwa rakyat dengan caranya, warga negara dengan caranya ingin mengkritik presiden. Kalau kemudian dihukum, maka sisi kemanusiaan presiden akan hilang. Karena presiden seolah-olah sebuah benda mati, sebuah simbol yang tidak boleh dikritik. Contoh, ketika Presiden Jokowi dikritik dengan mural-mural yang mengkritik tentang kebijakannya. Seorang anak kecil yang pernah mengkritik Presiden Jokowi, atau beberapa waktu yang lalu Presiden SBY pernah dikritik dengan persuasi simbol-simbol kerbau. Kan Presiden diingatkan, dan kemudian Presiden Jokowi memaafkan anak kecil itu. Presiden Jokowi memerintahkan aparat hukum jangan mengambil tindakan terhadap mural-mural itu. Disitulah kelihatan sisi kemanusiaan seorang presiden. Disitulah diuji kebesaran jiwa seorang presiden. Tapi kenapa DPR dan wakil pemerintah, menteri-menteri itu mendelegitimasi sifat-sifat kemanusiaan seorang presiden? Di situ diuji ketika ada mungkin tanda petik unsur-unsur penghinaan, unsur-unsur mendowngrade seorang presiden. Di situ diuji jiwa besar seorang presiden. Bagaimana Presiden Jokowi memaafkan anak kecil? Bagaimana Presiden Jokowi memaafkan yang membuat mural? Jadi apa yang salah? Karena kalau pasal ini tetap diberlakukan dengan Undang-Undang KUHP yang ada menjadi karet, apapun yang tidak menyenangkan hati seorang presiden, sisi kemanusiaannya hilang, orang dipidana. Undang-undang ini tanda petik menempatkan warga negara sebagai sebuah kejahatan. Itulah yang kita kritik, salah satu pasal di Undang-Undang KUHP. Betul, di situ dikatakan dalam penjelasannya, terkecuali untuk unjuk rasa atau kritik. Siapa yang bisa mendefinisikan unjuk rasa itu dalam kerangka tidak mengkritik atau mengkritik? Itu tafsir dari aparat keamanan yang paling berbahaya. Sesuai sesuka-sukanya. Karena itu kami menolak di Hari Hak Asasi Manusia ini, meminta Presiden Jokowi jangan menandatangani Undang-Undang KUHP yang sudah dibawa. Jangan diberi nomor. Biar walaupun secara hukum berlaku bahwa selama 30 hari tidak ditandatangani atau tidak diberi nomor, undang-undang itu berlaku. Biar rakyat menghukum para anggota DPR. Siapa yang menginginkan Undang-Undang KUHP seperti ini? Salah satunya pasal penghinaan presiden. Bukan rakyat yang menginginkan.
Kepentingan mereka lah yang menginginkan. Karena dalam pasal lain KUHP, di situ dikatakan penghinaan kepada lembaga negara. Ini sudah negara otoriter. DPR membuat undang-undang melindungi dirinya sendiri, bukan melindungi rakyat. Rakyat ditempatkan sebagai sebuah kejahatan oleh DPR. DPR dipilih oleh rakyat. Wajar kalau rakyat yang memilih mengkritik DPR. Bahkan sekalipun kalaupun dirasakan tanda petik menghina, itu resiko dari sebuah jabatan DPR. Mungkin itu cara rakyat yang mereka mungkin tuli dan buta. DPR itu tidak mau mendengar. Di masyarakat kita biasa ada pantun, ada syair, ada tulisan-tulisan yang sifatnya menyindir keras. Biasa nenek moyang kita melakukan itu. Kenapa sekarang menghina kejaksaan, menghina DPR, dipidanakan? DPR telah berbuat sebuah kejahatan hak asasi manusia, melanggar Human Rights Declaration. Sebagai ILO governing body, saya akan membawa sebagai pengurus salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Jeneva. Saya akan membawa pasal-pasal ini, bahwa Indonesia telah mati demokrasi oleh DPR sendiri. Saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Partai Buruh menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia, jangan pilih partai-partai yang telah menempatkan rakyat sebagai sebuah kejahatan. Kita memilih wakil-wakil rakyat, tapi wakil rakyat menghukum kita. Padahal kitalah suara yang menentukan mereka. Jangan pilih partai politik yang telah setuju dengan undang-undang KUHP. Pasal yang lain, unjuk rasa yang tidak ada pemberitahuan, dikenakan pasal pidana. Ada apa dengan demokrasi kita? DPR telah berbuat kejahatan, melanggar Human Rights Declaration. Saya akan bawa sekali lagi ke dalam sidang ILO, dan saya minta ILO untuk membawa dalam sidang UN, sidang di PBB, Majelis Umum. Semua negara-negara harus melawan terhadap undang-undang KUHP ini. Saya sungguh-sungguh akan berkampanye secara internasional, karena ini melanggar Human Rights Declaration, deklarasi hak asasi manusia. DPR harus kita permalukan, karena dia telah menempatkan rakyat sebagai sebuah objek kejahatan. DPR harus malu pada dirinya sendiri karena telah melanggar hak asasi rakyat. Padahal suara dia adalah suara rakyat. Jangan pilih partai-partai politik yang menyetujui undang-undang KUHP. Bagaimana mungkin orang mau demonstrasi tapi dihukum? Hanya nggak memberitahu, cukup dibubarkan. Itu hukum tertinggi demokrasi di seluruh dunia. Saya ikut demonstrasi di Jeneva, Swiss. Saya ikut demonstrasi di Paris, Prancis. Kalau sudah melanggar aturan, dibubarkan, nggak dihukum. Memangnya kita penjahat melakukan demonstrasi? Dan ingat, undang-undang KUHP juga membungkam jurnalisme. Kawan-kawan jurnalis terancam karena bisa saja dikenakan pasal penghinaan ketika menulis, ketika memberitakan terhadap berita-berita jurnalis. Demokrasi Indonesia telah mati karena DPR dan pemerintah telah mengesahkan undang-undang KUHP. Karena itu di hari hak asasi manusia, kami menyerukan pada Presiden Jokowi, jangan ditandatangani undang-undang KUHP, jangan diberi nomor, walaupun secara konstitusi akan berlaku 30 hari kemudian. Biar kita hukum DPR, kita hukum menteri-menteri yang menyetujui itu. Sedikit lagi akan ada pemilu, jangan pilih mereka. Isu yang lain yang kami angkat dalam hak asasi manusia adalah tolak Omnibus Law. Melalui kesempatan Hari Asasi Manusia, Omnibus Law adalah pelanggaran tertinggi hak-hak labor right, hak-hak buruh. Hak-hak buruh atau labor right adalah bagian dari hak asasi manusia. Seluruh dunia tahu itu. Lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan hak-hak buruh adalah 3 isu utama yang dibawa oleh partai buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kami minta Presiden untuk mengeluarkan Perpu agar terjadi revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jangan dibawa ke DPR. Partai buruh dan seluruh konstituen partai buruh, seluruh buruh Indonesia, seluruh kelas pekerja, petani, nelayan, dan orang-orang miskin terpinggirkan tidak percaya pada DPR yang sekarang. Mosi tidak percaya kepada DPR. Membuat undang-undang KPK merugikan rakyat, membuat sekarang KUHP merugikan rakyat,
Omnibus Law merugikan rakyat. Sesungguhnya DPR itu membuat undang-undang untuk siapa? Mosi tidak percaya pada DPR. Jangan pilih partai-partai politik. Rakyat kerdilkan suara-suara mereka. Hukum mereka di bilik-bilik suara nanti. Silent majority. Bangkitlah kelas pekerja. Bangkitlah suara yang selama ini terdiam. Ingat undang-undang KPK. Ingat undang-undang KUHP. Ingat undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Dan undang-undang Minerba. Ingat itu. Hukum mereka semua. Partai politik yang ada di bilik suara. Tolak Omnibus Law. Yang ketiga, kami menyampaikan tolak upah murah. Upah naik tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat, tolak outsourcing. Outsourcing adalah modern slavery. Pelanggaran tertinggi hak asasi manusia. Yang kelima, kami minta usut tuntas semua kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sudah direkomendasi oleh Komnas HAM. Usut tuntas kasus Munir, kasus Kanjuruhan, dan kasus-kasus lain. Usut tuntas, termasuk gagal ginjal akut. Tidak ada satupun sekarang yang ditangkap. Tidak ada satupun yang dijadikan tersangka. Ratusan anak-anak kita telah mati karena ginjal akut akibat perdagangan dari masuknya obat-obat sirop yang diduga menyebabkan ginjal akut. Berhentikan itu Kepala BPOM. Mundur Menteri Kesehatan. Yang keenam, kami meminta jaminan sosial. Jaminan sosial adalah bagian dari hak asasi manusia. Jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Dan yang kedelapan, kami meminta untuk memastikan berantas korupsi. Kemarin hari korupsi sedunia. Itulah tuntutan yang kami ingin sampaikan di dalam hari hak asasi manusia. Bila ini tidak didengar, teman-teman perhatikan, Partai Buruh akan mengorganisir aksi 25.000 buruh, petani, nelayan, dan unsur kelas pekerja lainnya pada tanggal 15 Desember. 15 Desember, 25.000 buruh, petani, nelayan bersama Partai Buruh akan kembali turun ke jalan dan serempak di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Bang, boleh sedikit tanggapan hari ini?